Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-20, di mana hadis yang ke-20 ini diceritakan dari Abi Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara kalamun nubuwah, kalam-kalam kenabian terdahulu yang didapati oleh para manusia adalah sebuah kalam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sebuah kalimat fasna' ma syi'ta di dalam hadis ini jangan dipahami sebagai sebuah perintah. Jangan dipahami sebagai sebuah amar, bahwa kita diperintah oleh baginda Nabi untuk melakukan apapun yang kita mau. Namun, sebuah kalimat amar yang ada di sini tentu sebuah kalimat istidraj, kalimat yang sesungguhnya melarang kepada kita semua untuk melakukan semau kita dan sesuka kita. Karena harus ada batas-batas yang harus kita lakukan, termasuk sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat ini kalau orang Madura menyebut kalimat solaken, esoro tapeken esolak, idalam tastahi, imun tak todus, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Kalau kau tidak malu, tidak apa-apa, lakukan saja. Tapi apa iya kamu mau melakukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan nikmat kita. Dengan mata kita bisa melihat, dengan kuping kita bisa mendengar, dengan lisan kita dapat berbicara. Apa tidak malu kalau kemudian lisan ini bisa berbicara oleh karena izin Allah, kemudian mulut kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik atau bahkan kita menghina dan memurkai Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu sebagai rasa syukur dan rasa malu kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Kita mampu berbicara, maka gunakanlah lisan ini untuk menyampaikan sesuatu yang baik, untuk mengutarakan sesuatu yang baik, menyebut sesuatu yang baik. Maka ini bagian dari rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan mata oleh Allah bisa melihat, maka tentu harusnya kita punya rasa malu kepada Allah ketika kita tidak menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang baik. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi kalimat ini adalah kalimat yang telah memberikan kita rasa untuk berpikir lebih dalam tentang sebuah kalimat idza lam tastahi. Kalau tidak malu, ya tidak apa-apa, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Tetapi ingat bahwa setiap amal yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat bahwa setiap amal yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-21.
Hadis yang ke-21 diriwayatkan dari Abi Amrin. Beliau disebut juga dengan Abi Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasul, berilah kami wasiat, sampaikanlah kepada kami tentang Islam yang penyampaian ini tidak akan kami bertanya lagi kepada orang lain kecuali kepadamu. Maka baginda Rasul menyampaikan, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku iman kepada Allah, summastaqim. Maka kemudian kamu harus pegang teguh, jangan beranjak kemana lagi, istiqomahlah di situ. Itulah pesan baginda Rasul Muhammad SAW kepada kita. Artinya hadis ini menjelaskan, ketika ada seseorang yang bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Maka satu kata kuncinya, Islam itu adalah amantu billah. Saya iman kepada Allah. Tentu dengan satu kalimat amantu billah, maka akan sangat banyak arti yang dapat kita dapati dari amantu billah ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyatakan amantu billah, maka secara tidak langsung bahwa kita akan mengabdikan diri dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap amal perbuatan kita, itu semua hanya karena taat kepada Allah. Oleh karena kita sudah amantu billah, maka tidak ada sedikit pun perbuatan yang kita lakukan kecuali demi ketaatan sebagai bukti dari amantu billah. Kemudian setelah itu, summastaqamu, maka kita semua harus berpegang teguh. Jangan kemana-mana lagi. Orang Madura menyebutnya jaking jekan. Wis, cukuplah dengan amantu billah. Saya iman kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, jika suatu saat kita berada dalam perjalanan, atau suatu saat kita berada dalam pergaulan, ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka cukup katakan amantu billah. Saya ini orang yang beriman. Saya ini orang yang percaya kepada Allah. Ketika dari hati kita diungkapkan dalam mulut kita, saya iman kepada Allah, maka tentu pada akhirnya kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh karena kita memang betul-betul iman. Ketika kita merasa iman, maka tentu kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Karena hanya orang-orang yang tidak berimanlah, atau orang-orang yang imannya sedang lepas, yang mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Selama iman itu tertanam dalam hati kita, selama iman itu masih ada dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Jika suatu saat kita melakukan sesuatu yang buruk, itu pertanda iman kita sedang tidak ada. Iman kita sedang lepas, iman kita sedang tipis, sehingga kita mau dibujuk rayu oleh setan, baik itu setan manusia atau setan jin, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikianlah untuk kesempatan kali ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya insya Allah esok hari kita sudah mulai memasuki hadis yang ke-22. Dan di sisi lain kita sudah mendapatkan separuh dari bulan Ramadan, sekaligus juga separuh dari hadis Arba'in Nawawi ini. Mudah-mudahan sisa-sisanya ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita dapat menyelesaikan bulan puasa ini dengan betul-betul imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan manfaat dan barokah dari adanya bulan Ramadan. Karena sungguh orang yang sangat beruntung adalah orang yang bisa menututi bulan Ramadan ini dan mampu menggapai barokah di dalamnya. Dan suatu kerugian yang luar biasa ketika kita menututi bulan Ramadan, tetapi kita tidak mampu menggali dan memperoleh barokah di dalam bulan Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.